tentang Mazmur itu clear, semakin menguatkan bahwa tafsiran apapun, kalau itu berbeda indikasinya dengan keimanan Kristen, ya udah konsekuensinya itu dautu bidat, itu bukan seorang Kristen, tidak meyakini apa yang dikonsepkan oleh keimanan Kristen, kan begitu. Dia jelas saja di sana. Dia menyatakan akan memberitakan keadilannya. Keadilan siapa? Keadilan Tuhannya Daud, begitu, ya kan begitu. Nah, ini tentang konsep keselamatan tadi udah saya jelaskan. Kalau analoginya nasi goreng adalah Yesus, terus nanti bawang goreng sama kerupuk goreng itu gimana gitu loh. Saya paling senang kalau makan nasi goreng sama bawang gorengnya banyak, kerupuk gorengnya mana apa? Roh Kudus dan apa gitu loh. Nah kan ribet gitu kan jadinya. Jadi dari awal diskusi konsep Kristen tentang keselamatan itu ya ribet gitu, suka nggak suka, konsekuensinya kita buktikan sama-sama nih sekarang kan gitu. Ini agama nggak mutakhir ini Kristen tuh. Ibarat saya ingin berkomunikasi dengan Anda Mbak di zaman milenial ini, saya cari pesawat telepon, cari wartel, siapin receh gitu kan. Apalah di zaman ya 20 tahun yang lalu lah begitu. Itu udah nggak dipakai, itu sistemnya itu nggak mutakhir kalau konsep seperti itu. Sekarang kita ketahui ada smartphone, di situ kita bisa mendengar suara orang yang kita ajak komunikasi, suara apa visualnya juga, gambarnya orangnya bisa kita lihat kan begitu. Nah kita bisa sekalian kirim teks anywhere everywhere kan gitu, dimanapun kapanpun kan. Ini konsep yang ditawarkan oleh Islam kan begitu. Jadi nggak selama diskusi ini nggak bisa membuktikan kalian itu bahwa konsep. Halo, Adon, nggak ada suara Adon. Lanjut Pak Amir. Oke, ini Justin, saya mau menampol Justin itu. Ternyata Justin juga nggak melihat dari dirinya sendiri. Kalian itu mengenal Yesus itu dari mana? Apakah dari Yesus itu sendiri kepada kamu? Ternyata dari buku-buku yang ditulis itu loh, Markus, Yohanes, apa semua itu. Ketampol kamu. Pengenalanmu itu juga dari situ, bro. Jangan munafik. Kamu mengenal Yesus juga dari situ. Dari apa? Dari kitabmu yang ditulis oleh orang lain. Bukan Yesus yang menyatakan dirinya untuk menuliskan Injil. Sedangkan Yesus sendiri menyatakan segala firman yang telah kuterima telah disampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Bahkan di situ Yesus menerima firman. Mana firman Yesus yang diterima Yesus? Pak Amir, judulnya muter terus, muter. Judulnya udah nggak judul. Gitu biar pas. Iya, masa judulnya ke Alkitab? Sebentar, matiin dulu waktunya. Gini, kalau kita debat tentang doktrin Kristen atau doktrin Islam, itu dasarnya adalah kitab suci. Jadi jangan mempersoalkan di kitab sucinya dulu. Kalau mempersoalkan sebentar. Tadi Justin juga menarasikan begitu, bro. Katanya itu ada debu yang dipercayai apa. Loh iya, tapi kan Al-Quran secara keseluruhan. Sedangkan dia yang menerima wahyu. Sekarang dia yang menerima wahyu kok abaikan. Yang nulis kok gembar-gemborkan sebagai ini. Itu semua kan tulisan dari manusia. Lalu firman yang diterima Yesus mana? Sama Pak, itu yang nulis juga manusia Pak. Yo yang tulis kan juga manusia. Sebagai jalan menuju ke surga itu juga. Enggak gini. Kalau kita malah yang tulis kan rasul. Kalau kamu kan yang tulis bukan rasul. Rasulnya udah mati. Yang nulis orang-orang lain. Mati tapi pembawaannya masih sampai sekarang masih terbukti kok. Belum terjawab. Ya gini. Jangan lari ke kitab suci. Peneliti isinya bisa masuk Islam karena penelitiannya Al-Quran aja. Mana ada. Enggak salah. Ini topiknya lain. Topiknya udah beda. Topiknya penebusan. Sebentar. Topiknya itu udah beda. Amir, topiknya sudah beda. Topiknya bukan tentang kitab suci. Topiknya itu adalah tentang penebusan, tentang Tadi itu menarasikan nasi goreng. Kita narasikan dengan firman Allah. Saya jawab nasi goreng. Udah biar aja, ntar kita jawab.
Udah diam Oh. aja. Iya nggak bisa lari terus Kalau kan gitu loh. menampilkan Larinya Udah. dari siapa gini menyatakan begitu, konsepnya kan dari kamu sendiri. Kamu punya Yesus penebusan. dari mana, bro? Kamu juga nggak bisa melihat Yesus. Itu. Udah. Kamu kenal Yesus juga dari tulisan-tulisan tangan manusia. Siapa Kalau yang kamu bilang? meyakini bahwa firman Udah. Allah Subhanahu wa Siapa yang Ta'ala bilang kita dengan kenal nyata Yesus dari kenyataan, tulisan? dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan bisa diteliti dengan adanya Al-Quran. Udah waktu jalan ya. Udah jangan dipotong. Matahari terbenam di kolam lumpur aja sampai sekarang nggak ketemu. Buktikan, Udah, Bu, biar- buktikan dari Markus, Matius. Gini, jangan lari tabung. Itu firman Analogi Tuhan. Penciptaan Itu rasul. Tuhan Itu di dalam rasul. dunia yang bisa diteliti oleh Itu manusia. rasul. Itu Tunjukkan rasul. Mau jawab? Itu rasul. Mau jawab? Itu rasul. Waktu Islam masih 243 Inilah masalahnya. bagi orang yang Ya berakal. dijalanin Nantilah. timernya, udah jalanin aja, Akan udah masuk jalanin Islam. timernya, Udah. udah. Kalau orang Udah. meneliti terkait Udah. dengan penemuan-penemuan yang dihubungkan dengan Al-Quran, Udah pasti jalanin dia masuk. timernya, udah biarin. Itu. Nemuan opo pakai wifi aja. Udah jangan Kenal, dipotong, Vero. Bu. Biarin, Bu. Ya biarin dulu Bu, biarin deh. Menarasikan begitu. Sekarang saya tampol terkait dengan kamu, keimananmu juga dari tulisan-tulisan dari apa? Dari kitabnya kau yakini. Sekarang kamu yakini dengan kitab kebenaran. Buktikan. Dengan Matius, Markus, apa semua. Diteliti dengan bukti. Dengan Makanya kan jadi Oh, lari ke aduh. pembuktian kitab suci. Iya, Makanya kan aneh. larinya Dia jalannya ke Bukan. manuskrip Nggak pembuktian bisa. kitab suci. dengan apa? Dengan narasikan nasi Kamu goreng. fokus keselamatan. Kamu fokus pada Iya. keselamatan dan Bukan Bukan penebusan karena saya iman melarang. itu. Kamu Enak boleh banget. bicara apapun. Kita Nanti kalau menyatakan kamu mau gini loh. gini Narasi- loh, narasi Amir. Nabi Muhammad. Amir. Kalau kamu Narasikan mau sebagai nasi goreng. loh, Sekarang kita buktikan di begitu Kamu tuh jelaskan. fokus pada jalan penebusan dan keselamatan. Jangan dari Saya- lari dari topik. Penebusan Sampai penyelamatan ngotot stroke jantungan mati nyusul nabimu nanti. Tuhan adalah penyelamatan detik, terkait dengan nanti apa Pak yang Pras, diberitakan Pak dan Amir, apa Iya, yang iya. dilakukan. Oke. Udah, Kasih biarin. waktu begini 3 menit. Kembali ke topik Pak Amir. Saya Penebusan. 30 detik aja menjawab Ya. masalah nasi goreng. Jangan kalau menarasikan nasi katakan- goreng, bro. Sekarang jangan Enggak, kasih 3 menit. Kasih 3 menit. Pak Amir. Timernya jalanin aja timernya. Saya Ya, Enggak, ini pada Pak jangan Amir. potong-potong. menarasikan begitu. Kitab Ya. suci yang kita yakini adalah firman Tuhan. Sekarang Waktunya meyakini habis, itu yang Pak. membawa adalah Nabi Muhammad. Maka kami harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nabi itu apa? Kau ngomonglah sampai jam Itu yang kita 5 pagi ngomonglah. Itu yang Kau kamu harus ngomong. perhatikan. Kalau kamu mengaku sebagai percaya kepada Yesus, tapi Yesusnya sendiri yang nulis orang lain tidak mempercayai apa yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri. Gimana? Lah kalau kami kan yang membawa Nabi Muhammad utusan Allah, maka waktunya kami harus habis. percaya bahwa Nabi Belum, Muhammad 143. adalah utusan Allah. Jangan Yang membawa ngotot, nanti cekek Jibril agama, loh. salah Santai aja keturunan Pak Amir, jangan harus ngotot nanti disembah. cekek Jibril loh. Itu. Ini harus begitu, bro. Narasikan. Jangan menarasikan seorang mengaku sebagai utusan, mengaku sebagai seorang yang diutus, tapi masih aja dijadikan satu sebagai Dicekek Tuhan. Jibril loh nanti loh. Disuruh baca nggak bisa loh nanti cekek Jibril loh kamu. Aku menyampaikan kebenaran bahwa Lucu. tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai messenger, sebagai perintah Allah. Nabi Muhammad dicekek Jibril. Nabi Untuk Muhammad utusan menyampaikan Allah, apa Nabi yang Muhammad dicekek dikatakan Allah. Jibril. Apa yang dilarang oleh Udah Allah. selesai belum waktunya? Kaisar Itu udah selesai 8 belum? detik. Keselamatan, bro. Jangan Oh keselamatan. ya udah. Jangan Tuhannya yang dikorbankan. Jangan manusia yang dikorbankan sebagai penyelamat. Kalau namanya mengorbankan darah manusia, Udah belum sini waktunya aku mau konsepnya jawab. konsep apa, bro? Tengok ajaran-ajaran sebelum itu yang mengorbankan manusia sebagai penebusan dosa itu dijalankan oleh siapa? Apakah dijalankan oleh para nabi? Nggak ada. Itu semua konsep adalah konsep untuk penebusan dosa sebagai tumbalnya manusia. Penebusan dosa sebagai petumbal manusia. Ini kan konsep-konsep yang keluar dari ajaran Abrahamik. Ajaran Ibrahim. Ibrahim menyembah Tuhan yang satu. Musa, Isa, termasuk Yesus itu juga. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan Yesus itu mengajarkan tentang apa? Tentang syariat. Menyuruh berdoa, menurut zakat. Itu dijelaskan di Quran. Itulah perintah Tuhan. Oke? Oke, Sofia. Waktu habis. 30 detik. 30 detik saya. Aku Saya mau jawab. download Iya, sebentar Bu, 30 detik. Kalau download Silakan. mempermasalahkan Sofia dulu sini.
Nah, nasi goreng mana kerupuknya? Oh, kami pemakan nasi goreng, kerupuk daripada kalian pemakan kurir. Normal mana coba? Lo Kami makan nasi ngapain? goreng. Kurir tapi membawa Sudah. kebenaran. Ya sudah kau besok saya kirim 10 kurir, kau makanlah itu kurir. Oke. Kalau kami Yesus itu nasi Ini goreng. namanya nabi itu kurir semua. Kurir dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Udah Pak Amir, jangan potong. Tuhan itu salah kaprah itu, Bro. Awas giginya copot. Lanjut Pak Bu Sofi. Bu Sofi aja, nggak apa-apa. Bu Sofi. Oke, saya mau jawab tadi ada satu yang menarik ya dari pembukaan. Saya hanya ingat pembukaannya saja ketika menanyakan statement saya bahwa jalan keselamatan harus mempercayai Yesus adalah Tuhan, Dia mati bagi dosa-dosa kita dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Jadi ini namanya Injil. Jadi Injil itu bukanlah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Jadi Injil itu adalah kabar baik di mana Yesus sendiri merupakan sang goel atau sang penebus yang akan menjadi kabar baik bagi kita semua. Karena apa? Kita sudah mendapatkan kabar buruk yaitu di Taman di Eden. Ya, ketika kita sudah mendapatkan kabar buruk bahwa kita divonis mati, Adam dan seanak-anaknya bersama dengan jatuhnya Adam, maka dosa masuk ke dalam dunia. Dan oleh karena dosa satu orang ini, maka maut menjalar kepada kita semua anak-anaknya Adam. Nah, konsep ini tidak dimengerti di dalam Islam. Karena Islam itu kehilangan kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Sehingga tidak ada benang merah antara asal mula dosa dan asal mula keselamatan atau penebusan. Injil yang pertama, Roma 1 dikatakan Injil sudah diberitakan oleh para nabi. Di mana? Di dalam kitab Taurat. Makanya Yesus berkata, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Injil yang pertama jelas kita tahu ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tapi saya mau membukakan satu ayat, yaitu Yohanes 6 ayat 45. Tadi mengapa dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya apa? Mengenal satu-satunya Allah yang benar, artinya Allah bangsa-bangsa lain termasuk Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah itu adalah berhala. Kita menyebutnya sebagai roh-roh teritorial ya, atau roh lesser divine being atau roh-roh teritorial. Dan itu tidak boleh kita sembah karena dikatakan di luar Israel tidak ada Allah. Hanya di Yerusalem, rumah Tuhan, disitulah Allah menyatakan dirinya. Makanya Allah di dalam perjanjian lama sebelum kedatangan Yesus tidak pernah menyatakan diri di luar Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dengan jelas mengatakan bahwa hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan tidak dikenal di luar bangsa Israel dan hanya kepada keturunan Yakub dipercayakan firman Tuhan. Nah, saya bacakan dari Yohanes 6 ayat 45. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus berkata begini. Ada tertulis di dalam kitab para nabi dan mereka semua akan diajar sendiri oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Di dalam Yeremia 31, kalau kita baca mulai dari ayat 31 sampai 34, itu bicara mengenai New Covenant, perjanjian baru. Ya. Jadi perjanjian lama itu adalah perantaranya adalah darah binatang. Imamat 17 ayat 11 mengatakan bahwa aku telah memberikan kepadamu darah ya sebagai pendamaian. Jadi di dalam perjanjian lama itu hukum Taurat pendamaiannya adalah dengan menggunakan darah hewan atau binatang yang merupakan tipologi daripada Kristus. Saya rasa ini adalah dasar iman Kristen ya, bahwa nanti suatu hari akan datang seorang goel. Tadi saya sudah katakan Kejadian 3:15 akan datang keturunan perempuan, seorang manusia bukan binatang, yang akan meremukkan kepala ular. Ya, kemudian Kejadian 3 ayat 21, Tuhan membunuh binatang dan memakaikan kulitnya sebagai pakaian untuk Adam dan Hawa. Ini merupakan tipologi bahwa harus ada yang mati menggantikan Adam. Ya, karena Adam pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, dia telanjang, dia meliliti tubuhnya dengan daun ara. Ini melambangkan usaha manusia untuk mencapai Allah. Ya, usaha manusia untuk menutupi dosanya dengan amalnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya, dengan segala macam. Tetapi Yesaya 64 mengatakan segala amal salehmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh binatang. Kita nggak tahu binatangnya apa di Kejadian 3 ayat 21. Ya,
Tetapi kita tahu di Kejadian 4, Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba. Dan Tuhan mengatakan, jangan seorang pun dari kamu minum darah apapun, sebab aku telah memberikan darah itu menjadi pendamaian bagi nyawamu, sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan di dalam perjanjian lama, Musa memerciki tabut, ya, bait suci, dan memerciki seluruh umat itu, dan dia memerciki kitab Taurat dengan darah, dan dia berkata, inilah darah perjanjian Allahmu yang ditumpahkan bagimu. Kemudian kalau kita baca Yeremia 31, ya, ayat 31 sampai 34 dengan jelas bahwa Allah akan memberikan a new covenant atau suatu perjanjian baru yang perantaranya bukan lagi darah binatang, melainkan darah yang kekal, yaitu yang lebih kuat bicara daripada darah Habel. Kalau kita lihat Kejadian Yeremia 31 ayat 34 dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar satu sama lain. Ya, aku baca dari ayat 31 deh ya. Tapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi di dalam a new covenant atau perjanjian baru, ya, perantaranya bukan lagi darah hewan, tetapi darah Yesus. Yesus mengatakan begini ketika di malam perjamuan akhir, dia mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Nah, tuduhan Muslim yang mengatakan bahwa kita mengorbankan, tuduhan Muslim yang mengatakan kita mengorbankan manusia tidaklah benar. Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah Tuhan meminta yang namanya persembahan manusia. Itu dilakukan oleh orang-orang pagan. Ya, karena itu Tuhan tidak pernah meminta manusia, karena darah manusia itu bagi Tuhan tidak berguna. Darah kita itu cuma buat sumbang PMI aja. Ya, tetapi Yesus yang tidak lahir dari air mani hina, darahnya itu berkuasa. Oh, bukan. Ya. Yesus itu tidak lahir dari air mani hina seperti nabimu. Dilahirkan dari Bentar, saya kasih tahu kamu ya. Yesus tidak dilahirkan dari air mani hina seperti nabimu, ya. Yesus itu tidak lahir dari air mani hina. Yesus itu merupakan kalimatullah alkoha ila Maryam. Firman Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam. Nanti lanjut. Jangan jangan potong saya. Silakan. Dan merupakan anak yang dikandung dari Roh Kudus, ya. Jadi darah Yesus itu bukanlah berasal dari darah Adam, karena benihnya tidak berasal dari benih Adam. Jadi dia tidak lahir dari air mani hina, ya. Sehingga darah Yesus adalah satu-satunya yang berkuasa untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Udah habis waktumu. Ya, Bu. Makanya Nanti nambah Bu. Sebentar, kasih dia 6 menit dulu. Ya jangan, ada waktunya itu. Enggak, udah perjanjian soalnya. Aku mau jawab tuduhan, katanya kita mengorbankan manusia tidaklah benar. Ya, hanya Tuhan lah, hanya Mesias lah, satu-satunya yang bisa menebus dosa kita. Kenapa Ya, diikuti? hanya Mesias sesuai dengan Yesaya 53. Kalau kita baca Yesaya 53, jangan membunuh. Ya, Bu, enggak apa-apa. Nanti Bu. Karena masih panjang Bu. Kelanjutan babak kedua. Dengan firman-Nya Tuhan sendiri. Oke, sekarang Pak Amir ya. masuk. Penebusan Pak. Enggak apa-apa Bu. Kasih dia dulu Bu. Gini. Ya, kita menutup kan? Yang disayangkan tutup ini. Harus berpikir dong. Ya, ini Pak Amir. Udah jelas aku mikir, ngapain gua Ya, kalau gua nggak berpikir. mikir mah gua kayak elu ngikutin Nabi lu. Sebentar. Amir, kalau gua nggak mikir mah gua ngikutin Nabi elu. Dapatnya 70 dari perdana montok ereksi Gini. Gini. Pak Amir, penutupan. Kamu penutupan 10 menit, Ini udah Pak. tutup. Sebentar Aku lagi. hanya mau penutup. Oh, hanya mau penutup. Ya udah, ini penutupan jadi berarti tambah lagi 4 menit cukup, Bu. Nanti kamu 4. Tadi sudah lama sama saya, sekarang lagi Pak. Ya, aku akan menjawab. Kalau penutup ke Islam dulu, Bu. Islam dulu kalau penutup. Nah, penutup dulu, Ya, kasih ya Islam udah, dulu silakan. penutup. Habis itu saya mau Ya. tutup. Ya. Juga Gini. kalau mengorbankan manusia Gini. adalah Pak Amir. Udah, Pak. Udah. Enggak, Pak Amir. Udah. Pak Amir, sebentar. Kamu mulai ya, 10 menit ya. Penutupan 10. ini ya, Pak Amir ya. Tunggu, gua 10 menit ya.
Ya. 10 menit kasih kamu penutupan, tapi Ini ke 10. penebusan ya Pak Amir ya, bukannya kemana-mana ya. Ya. Kita nggak ngelarang kamu ngomong, tapi yang judul gitu loh. Jangan kita tuh bikin judul tapi Kita ke jujur alat dulu. Tritunggal, ke apa, nggak bisa. Jangan dijawab. Ke judul ya. Bu Sofi kan tadi ngomong semua judul, ya kan? Judulnya penebusan tuh, tentang penebusan dan keselamatan. Ya, mari coba sebentar. Ya, silakan mulai. Ya, jangan dipotong pihak Kristen ya. Ya, Saya dulu atau Pak Amir ya. saya dulu lah ya. Badon. Ya, dikit deh. Tadi saya dengar pemaparan Bu Sofia tuh semakin meyakinkan ini bahwa memang konsep keselamatan Kristen tuh nggak jelas dan ribet, Bu. Jelas. Itu berbagai ayat diberondong gitu. Saya makin nggak paham. Ini sebetulnya mau kemana gitu kan? Semakin jelas kalau konsepmu cuma Sebentar. Ah, Bu, jangan dijawab dulu, Bu. Batu hajar alam hitam Oh, itu. itu nggak bisa Cium diajar. batu hitam, dosamu dihapuskan. Nanti, Bu. Makanya kita adu-adu yang mana yang ribet, mana yang enggak kan yang gitu. Islam itu dulu, yang Islam Iya, maju kita dulu adu. waktunya. Kita adu apakah darah Enggak, Anda Yesus membeli ataukah batu smartphone itu hitammu ingin yang bisa simpel menghapus apa ingin dosa? ribet? Nanti, Tadi saya udah nanti, kasih Bu. analogi. Nanti, Iya, Bu. 10 menit. Kita akan 10 menit adu terakhir. apakah batu hitam, batu hajar Sophia, alam, jangan Jawab apakah ya, itu adalah batu jawab alam daripada kita harus ataukah mengorbankan Yesus yang Tuhan bisa kita menghapus sendiri dosa? begitu loh. Yang harus Jadi Oke. badon. jangan capek-capek menjadi turun Batu Mulai lagi. hitam ke dicium, dunia menjadi dicium, manusia kan itu menghapus ribet Bu, dosa. kasihan Bu. Ada sah, Lihat batu ulangan itu, ulangan hitam itu, batu jadi dicium, saksi. dicium, Gimana menghapus itu? dosa. Batu jadi Sah, saksi. Ya, ada sah. boleh dilanjut atau Bu. bagaimana ini? Bu, Udah, biar Bu Sofia tuh diam udah. dulu, Bu. Tapi dulu. Nanti ada Bu waktu Sofia tuh tunggu sebentar. Batu hitam. Itu ya. Oke. Bu Sofi Ya, tenang dulu sebentar. saya ulangi Kasih ya. dulu dia 10 menit. Saya ulangi ya. Saya tidak menghujat kok. Cuman saya meyakinkan gitu loh. Nggak Meyakinkan menghujat, memang kepada batu hitam teman-teman menghapus dari dosa. di sini Tuh, bahwa biar- memang benar konsep keselamatan dalam kekristenan itu ribet gitu loh. Ya kan? Ya, buktinya tadi Bu Supaya itu berbagai ayat disodorkan, tapi makin pusing kok. Kenapa? Karena orang itu emang senang yang simpel. Semakin mutakhir pemikiran seseorang, akal budi manusia itu semakin modern, semakin praktis gitu, mengenal apa ya, konsep-konsep yang paling penting itu harus simpel begitu. Kita kenapa dulu nggak ada remote, sekarang ada remote itu supaya simpel. Nah, ini indikasinya kalau konsep keselamatan menang banyak ini kalau Muslim. Kenapa? Sederhana. Tadi saya sudah paparkan, Islam itu konsep keselamatannya jika diawali dengan kejadian Adam berdosa, bertobat, diampuni, selesai. Rombana zolamna anfusana wa ilam taghfirlana wa taramna wa larakunana minal khosirin. Selesai, kita ikuti doanya, kita ikuti sampai sekarang. Banyak-banyaklah bertobat kan begitu. Nah, kalau konsep kekristenan seperti apa? Tuhan membuat hukum sendiri, konsekuensinya ditimpakan kepada manusia. Lah, manusia Tuhan yang repot sendiri, bunuh diri, menghilangkan nyawa sendiri, nebus kesalahan hukum yang dia buat sendiri. Ini nggak masuk akal ini. Nah, artinya begini loh. Kalau keselamatan itu penting, indikasinya setiap penugasan apa yang dinyatakan oleh Musa ketika dia membawa Bani Israel kepada tanah perjanjian dengan membelah lautan bersama para umatnya, pengikutnya. Nabi Daud ditasbihkan menjadi raja yang paling unggul sepanjang sejarah bangsa Israel bersama para pengikutnya, umatnya. Ini indikasinya Yesus jika benar misi puncaknya adalah penebusan dosa, jangankan pengikutnya, muridnya aja tunggang langgang lari itu, Bu. Ngeri itu, miris saya. Nah, inilah sebetulnya yang saya ingin nyatakan bahwa konsep keselamatan Kristen itu kurang masuk akal. Kenapa? Urusan tauhid pun indikasinya bukan memurnikan semurni-murninya, justru banyak-banyakan sesembahan. Kristen menang banyak, kita kalah. Jujur, kita kalah. Gitu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh, ada Tuhan Yesus, begitu kan? Ada Tuhan yang lain nanti yang dituhankan. Ini bukan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Perlu Anda ketahui dan tinggal dibaca. Ada di dalam Bible juga, begitu loh. Kalau nggak percaya, Al-Quran kan simpel sebetulnya. Nah, itulah gitu. Belum nanti tadi ada analogi nasi goreng itu makin aneh, itu makin ribet gitu. Jadi ibaratnya ya gitu. Semakin manusia diberi akal yang sempurna,
dan kompleksitas manusia akhir zaman itu berpikirnya kritis, konsep keselamatan itu justrunya harus lebih simpel. Kenapa? Sesuatu yang simpel, modern, dan mutakhir itu harus simpel. Nah, ini indikasinya keselamatan Kristen itu enggak simpel dan tidak rasional. Begitu. Silakan dilanjut, Pak Amir. Oke, terima kasih Bang Don atas penjelasannya. Ini juga saya mau menarasikan terkait dengan apa yang tiap dosa itu mati. Tapi Allah sudah dalam Al-Qur'an sudah jelas, tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamatlah sajalah diberikan dengan kesempurnaan kebalasanmu. Barang siapa jatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia, hanyalah kesenangannya yang memperdaya. Jadi ini jelas, kehidupan kekal nanti di akhirat, bro. Di akhirat, kekekalanmu nanti di akhirat. Sekarang itu umur paling berapa? Ditentukan umurmu sekarang ini. Dari mulai zaman Adam sampai sekarang sudah mati. Bukan untuk hidup kekal. Kekalan nanti saat kita diuji oleh Allah di dalam dunia ini. Untuk menuju ke mana? Kekekalan. Kekekalan di neraka atau kekekalan di surga. Itulah konsep Islam. Keselamatannya sudah jelas. Di sini. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul alim. Itulah batas hukumnya Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya surga sudah ada sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kekal. Inilah kekekalan yang kita tuju. Dengan apa? Dengan mentaati perintahnya Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan. Inilah kehidupan yang menyelamatkan kita, bukan menarasikan dosanya Adam. Adam sudah bertobat, Bu. Robbana itu sudah dibacakan oleh Pak Don tadi. Itu tobatnya Adam. Tapi Adam nanti juga kalau saat dia sudah di akhirat nanti, itu kekekalan yang akan kekal. Seperti kalian semua akan kekal. Kita ini semua ini akan kekal di akhirat. Kekal di neraka, kekal di surga. Inilah konsep keselamatan di dalam Islam. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan Rasulnya. Dan menjauhi semua larangannya. Karena dia yang membuat hukum syariat yang harus dijalankan oleh umat manusia. Nah, kalau kita mengharapkan dengan dikorbankannya Yesus untuk menebus dosa kalian, lah ternyata yang meyakini itu juga masih ada konsep ranah dosa masih banyak kok. Ya, konsep ini lalu yang untuk menyelamatkan yang mana? Ternyata banyak yang masih melakukan dosa. Kalau di Islam, kalau dosa atau taubatun nasuh, harus bertobat. Itulah konsep yang real, nyata, bisa diterima dengan akal pikiran, bukan menyalahkan Adam yang salah. Adam yang salah, Tuhan menurunkan yang dikasihnya untuk dikorbankan. Gimana itu, Bu? Kalau manusia dikorbankan untuk mengalirkan darahnya, itu sama dengan apa yang dilakukan oleh ajaran-ajaran pagan yang dulu sebelum Yesus ada itu. Dengan konsep-konsep yang begitu, apakah itu yang sebagai penyelamat? Mengorbankan manusia, katanya membunuh tidak boleh, tapi menyodorkan anaknya dikasih untuk dikorbankan. Ini kan konsep jadi terbalik. Kalau konsep Islamnya nggak begitu, bro. Ini konsep Islam jelas. Kalau kau berdosa harus bertobat. Kalau kau nggak berdosa ya pasti panensinya yaitu neraka. Kalau kamu masih tetap melakukan dosa ya sampai akhir hayatmu, ya neraka tempatmu. Inilah konsep hukum. Hukum dunia juga begitu kok. Kalau tidak berdosa juga dimasukkan di penjara kok. Masuk konsepnya ke penembusan dari Tuhan yang membuat aturan. Lalu dilanggar oleh manusia. Tuhan menurunkan yang dikasihnya untuk dibunuh. Sedangkan di dalam Tauratnya jadi jangan membunuh. Malah ini Tuhannya sendiri yang dibunuh untuk dikorbankan. Gimana ini, bro? Kalau di Islam jelas. Nggak ada itu. Konsep itu yang benar, penebusan dosa yaitu dengan beramal soleh. Itu menebus dosa kita, Bu. Berpuasa. Menjalankan apa yang ritualnya dijalankan oleh para nabi.
puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, apa semua itu juga bisa menghapus dosa kita, Bu. Membantu orang, itu juga kita dicatat pahala kita dan diampuni dosa kita kok. Mayar kok. Inilah konsep yang real. Sebagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia ini, menujunya kemana? Karena kita ingin mengikuti hudud-hududnya Allah. Hukum-hukumnya Allah itu tercatat. Itulah akal kita yang bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia dikasih akal. Firman Tuhan yang harus kita ikuti. Kalau memang itu melanggar Tuhan, ya kita harus jauhi. Kalau di perintah Tuhan, ya kita laksanakan. Inilah jalan keselamatan. Bukan menarasikan jalan keselamatan dalam mengorbankan yang orang yang nggak bersalah. Orang nggak bersalah kok dikorbankan. Aduh. Jadi gimana itu konsep begitu itu? Sedangkan Ibu Sophie tadi katanya orang pagan, bahkan juga dulu membunuh manusia untuk mengorbankan. Itu konsep itu kan dipakai. Kalau kita berdosa bertobat karena dosa itu ditanggung masing-masing nafsi. Gitu. Jangan dimenarasikan dosanya kita punya watak dosa, tapi dosanya dilimpahkan dari Adam. Sedangkan Adam sendiri sudah bertobat. Dan Allah akan memasukkan Adam ke dalam surganya. Allah yang kekal nanti. Kita juga mengikuti kekekalan itu. Inilah konsep Islam yang jelas, gamblang. Bukan ambigu. Waktu habis. Waktu habis. Sangat Ya. menggelegar.